Hello students, bertemu lagi dengan saya Ricardo, masih dalam pelajaran seni musik. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir kita dalam pelajaran seni musik di semester ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai unsur ekspresi musik, nilai estetik musik kreasi, serta teknik dan prosedur musik kreasi. Seluruh materi dapat kalian lihat pada buku paket Kemendikbud Seni Budaya kelas 12 pada halaman 108 hingga 123. Kita masuk dalam unsur pertama, yaitu unsur ekspresi musik. Ekspresi dalam musik merupakan ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup dinamika, tempo, frase, dan beberapa hal lainnya yang akan saya jelaskan berikut ini. Jamalus pada tahun 1992 mengatakan bahwa elemen-elemen dari unsur ekspresi dalam musik terdiri dari yang pertama, tempo atau tingkat kecepatan musik. Sering disebut kecepatan gerak dalam lagu dengan gerak lambat, sedang, dan cepat. Sebagai contoh, misalnya pada tempo sedang ada siswante, moderato. Pada tempo cepat ada mars, allegro. Pada tempo lambat ada adagio dan largo. Yang kedua, dinamik atau tingkat volume suara atau keras lunaknya suara atau bunyi. Misalnya, tanda untuk tingkat volume suara keras forte, simbolnya F. Fortissimo, simbolnya FF. Dinamik lemah atau lunak dilambangkan dengan piano, simbolnya P. Pianissimo, simbolnya PP. Crescendo, simbolnya membesar. Decrescendo, simbolnya mengecil. Yang ketiga, timbre atau disebut dengan warna nada yang dihasilkan bergantung pada bahan sumber suara, serta gaya atau cara memproduksi nadanya. Yang keempat, frase, yang sering disebut sebagai kalimat lagu. Biasanya setiap satu kalimat yang dimaksud dibatasi dengan simbol koma. Koma juga berfungsi untuk bernafas. Yang kelima, karakter suara, penggolongan suara, intensitas suara atau bunyi. Yang keenam, gaya atau style suara atau bunyi, merupakan sebuah cara dalam melakukan penampilan atau sikap. Yang ketujuh, modulasi, ialah proses pemindahan suatu tangga nada ke tangga nada lain dalam sebuah lagu. Yang kedelapan, ada transposisi, ialah pemindahan tangga nada dalam memainkan, menyanyikan, menuliskan sebuah lagu dari tangga nada aslinya, tetapi lagunya tetap sama. Gunanya untuk menyesuaikan wilayah nada dengan wilayah suara penyanyi atau wilayah nada alat yang digunakannya. Kita masuk dalam poin kedua, yaitu nilai estetis musik kreasi. Bermacam-macam karya seni musik lahir dan berkembang di negeri kita ini. Setiap karya musik mempunyai nilai estetiknya masing-masing. Nilai estetis dalam seni musik merupakan untaian mutiara nilai estetis yang artistik, dapat mendekatkan manusia pada nilai-nilai keindahan. Keindahan yang identik dengan estetika dapat terlukiskan dalam bentuk karya seni musik, baik musik vokal maupun musik instrumen. Keindahan yang mau dicapai dalam seni musik didukung oleh unsur pokok musik dan unsur penunjangannya, seperti sastra lagu dan media ungkapnya. Sastra lagu menunjang daya untuk kebangunan estetika dari jalur bahasa dan komposisi melodi nada-nada dari jalur lagu. Keduanya harus menyatu padu, saling bersama, dan berperan seimbang menuju apa yang dihasratkan seniman pencipta. Nah, muncul pertanyaan, apa itu nilai seni musik? Secara konseptual, Lomax pada tahun 1957 dalam Budiwati pada tahun 2001 melihat musik lebih dititik beratkan kepada suatu kegiatan yang bernilai, yaitu musik sebagai refleksi dari nilai dan perilaku dalam budaya sebagai satu kesatuan dalam mengisi fungsi sosial. Efek utama dari musik itu sendiri adalah memberikan sesuatu pada pendengar akan perasaan aman. Misalnya, karena ia mengingatkan tempat lahir, kepuasan masa kanak-kanaknya, pengalaman tentang agamisnya, kesenangan dalam kehidupan bermasyarakat, kepahitan, pengalaman batin, dan pembentukan kepribadian. Kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu teknik dan prosedur penciptaan musik kreasi. Dalam teknik dan prosedur penciptaan musik kreasi dapat diawali dengan pemahaman konsep dan penyediaan media, sehingga dalam menciptakan musik kreasi kita dapat menggunakan media musik baru ataupun pengembangan dari media musik tersebut untuk menjadi landasan ide kita dalam menciptakan musik kreasi. Teknik dasar penyusunan sebuah penciptaan karya musik kreasi menurut Khalid. Yang pertama,
memahami konsep musik kreasi dan elemen musik dengan membuat karya yang menggunakan benda atau tubuh manusia sebagai ide dasar dalam penggarapannya. Yang kedua, menganalisis sebuah karya musik yang sudah ada, baik etnik maupun karya baru lainnya. Yang ketiga, menentukan dan mengembangkan motif musik etnik sebagai bahan dasar dalam penggarapan karya musik kreasi. Yang keempat, berkreativitas melalui kegiatan eksplorasi bunyi dan suara melalui instrumen yang digunakan sebagai perwujudan karya musik kreasi baru. Yang kelima, membuat karya musik kreasi yang sederhana secara berkelompok atau individual. Yang keenam, memahami konsep serta pemikiran tentang musik modern dan kontemporer. Yang ketujuh, menggarap musik kontemporer atau musik kreasi baru dengan penggarapan yang lebih luas dan bebas dengan menggunakan benda yang ada di sekitar lingkungan kita. Yang kedelapan, materi yang dapat diterapkan dalam kegiatan berkarya musik harus memperhatikan aspek kompetisi intelektual, emosional, sosial perseptual, fisikal, kreativitas, estetika dalam musik kreasi. Baiklah, cukup sekian materi kita pada pertemuan terakhir di semester ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kumpulkan pada aplikasi Edmodo tepat waktu. So, stay healthy and have a great day.